Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara, ini ada cerita jalan taubatnya Gus Auzi kembali membela nasab Sadeh Ba'alawi, menjaga marwah para ulama, menjaga marwah para habaib yang telah diwariskan oleh pendahulu kita, yang telah ditetapkan oleh para ulama kita. Gus Auzi yang awalnya ada di barisan orang-orang yang menentang terhadap para ulama, yang menentang terhadap zuriyah Rasulullah, nasab zuriyah Rasulullah, maka mulai menyadari. Dan beliau sebelum menyadari ini beliau curhat dulu ya. Ternyata ada rasa kok salah, saya ada di jalan yang salah apa dan semacamnya. Coba kita simak ini dulu ya, video daripada Gus Arya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu Gus Auzi pernah datang silaturahmi, datang ke tempat saya. Beliau mengungkapkan unek-unek yang ada di dalam hati ketika ada suatu polemik. Beliau bercerita kepada saya, Gus, saya kok kayaknya salah. Kesannya kok saya hari ini kok anti sekali dengan para habaib. Padahal sebutan habaib itu juga banyak sekali yang berdakwah. Berarti beliau itu juga seorang ulama. Dengan adanya polemik itu akhirnya ia membenci seorang habaib, dan lalu ia sampaikan itu ke saya dengarkan, dan akhirnya beliau mengambil keputusan bahwa Gus, saya sekarang mau kembali seperti dulu lagi, yaitu tetap ya samina wa ta'na, ta'adim, tawadu kepada para alim ulama, para kiai, para habaib, dan juga menjaga marwahnya. Makanya dengan adanya polemik itu Gus Auzi sudah tidak ikut-ikutan. Lalu beberapa hari yang lalu juga datang ke tempat saya dari Bojonegoro ke Pekalongan. Beliau juga bilang ke saya, mengungkapkan lagi, Gus, alhamdulillah saya sekarang sudah kembali. Saya sekarang pokoknya tetap kita jaga kerukunan ya, jangan sampai para alim ulama kita, kiai, habaib diadu domba. Dengan ini saya sangat tenang sekali, saya sudah melakukan itu ke saya. Wah, bagus Gus Auzi, saya bilang. Dan alhamdulillah akhirnya Gus Auzi merasa tenang. Cuman saya hanya ingat, kalau ini kayaknya nggak salah, saya sudah yakin misalnya apa yang saya lakukan betul, jadi saya bisa tenang lah. Seandainya saya mati itu mudah-mudahan saya dengan keadaan tenang. Beliau pernah sampaikan ke saya seperti itu, karena sebab musababnya pernah cerita ke saya, lah ya Gus Arya, kata si Gus Auzi, ya Gus Arya, awalnya saya ini nyerang habaib. Habaib itu juga ada yang ulama. Masalah nasab terlepas dari itu, nasab zone umpamane nasabnya terputus pun kita caci maki itu nggak baik, apalagi seandainya para habaib itu nasabnya sampai kepada Nabi Muhammad, lalu mati kita nanti seperti apa, di akhirat nanti seperti apa, ya Gus bertanggung jawabannya. Sebab muasabab dari situ, lalu beliau beberapa minggu yang lalu dia datang ke tempat saya silaturahmi, menyampaikan ungkapannya, beliau tenang. Gus, saya sekarang saya sudah plong, sekarang saya nggak musuhi habaib. Sekarang kita adalah tugasnya untuk menjaga marwah para alim ulama, para kiai, para habaib, supaya jauh dari adu domba orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau kayak begitu kan, kata Gus Auzi ini, kalau kayak begitu kan saya sudah tenang, Gus, supaya besok mati saya tidak takut. Nah itu, jadi Masya Allah hari ini Gus Auzi dipanggil sama Allah dalam kondisi yang sangat baik, dalam kondisi dakwah, ikut kegiatan Ayo Mondok bareng. Dia ada Kiai Muharrar juga, saya melihat di situ kabarnya. Ada kawan-kawan, ada para Gus juga, Gus-Gus yang lain.
keadaan kondisi kabundut, kondisi diambil sama Allah, kondisi yang sangat baik, dalam kondisi istirahat, tidak ada rasa sakit, tidak dalam pesakitan. Masya Allah, mudah-mudahan Allah ampuni segala kekhilafan beliau, dan semoga Allah terima amal dan ibadahnya beliau. Saya bersaksi bahwa Gus Auzi itu orang yang baik. Saya bersaksi bahwa Gus Auzi punya niat, punya tujuan yang baik. Mudah-mudahan kita semuanya bisa, dari ini semua yang saya sampaikan, bisa jadikan introspeksi termasuk untuk saya sendiri. Ya, mohon untuk teman-teman bantu sambung Fatihah saja untuk beliau, Gus Auzi Muhaimin. Mudah-mudahan Allah berikan surga yang baik untuknya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu ya, betapa indah kematian Gus Auzi itu ya. Kematiannya itu dalam posisi indah, posisi tenang, tanpa ada rasa sakit. Beliau istirahat, tidur, moro-moro oleh Allah tidak dikembalikan rohnya, diambil di waktu tidur. Kita saudara tidak bisa membayangkan nanti kita, kapan kita, dan kita tidak bisa membayangkan bagaimana akhir daripada hidup kita. Akan tetapi jangan kita berputus asa, tetap lewat barokahnya para ulama, lewat barokahnya para zuriyah Rasul, semoga kita semua oleh Allah tidak dimatikan kecuali di waktu yang baik, di tempat yang baik, di dalam keadaan baik, dalam keadaan kita husnul khatimah, diakhiri dengan akhir-akhir yang baik. Seperti itu saudara, seperti halnya Gus Auzi ini. Beliau insya Allah meninggal di dalam keadaan bahkan bisa dikatakan bisa tergolong syahid ya, karena dalam masa-masa dakwah beliau, masa-masa dakwah, dan beliau ini meninggal di dalam keadaan bertaubat kembali ya, kembali dari kesalahan menuju ke jalan yang benar, sehingga untuk memperjuangkan menutupi kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan, beliau itu benar-benar berjuang untuk mengembalikan, untuk bisa menutupi kesalahan-kesalahan tersebut, sampai beliau rela bersaksi pakai Al-Quran. Bersaksi pakai Al-Quran itu bersaksi beliau ya. Itu di videonya itu bukan bermubahalah, bukan, itu bersaksi ya. Kalau mubahalah itu di Al-Quran sudah jelas. Di Al-Quran bermubahalah, anak-anaknya dibawa, keluarganya, istrinya ya dibawa, terus lawannya juga dibawa, keluarganya, anak-anaknya, istrinya juga dibawa. Baru di sana ada kesepakatan, perjanjian, itu mubahalah. Kalau seperti Gus Auzi itu jelas ya, hanya beliau salah ucap ya, salah ucap, padahal itu hanya persaksian. Beliau kembali dari jalan yang salah, kembali ke jalan yang benar ya, kembali ke jalan yang benar, lalu bersaksi pada umum, mengatakan bahwa beliau bersaksi zuriyah Rasulullah itu benar-benar nasabnya bersambung, para habaib itu benar-benar nasabnya bersambung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di barisan Kiamaduddin beliau juga mengatakan bahwa hanya barisan orang-orang yang tidak faham, orang-orang yang tidak mengerti ilmu agama, moro-moro membahas agama. Bahasa kasarnya orang-orang tolol seperti itu. Itu bahasa kasarnya. Artinya demi meyakinkan itu ya, pakai bahasa seperti itu demi meyakinkan pada umat bahwa memang ini salah, yang membatalkan nasab Sadr Alawi ini salah. Jadi itu bukan mubahalah tapi persaksian seperti itu. Dan itu di satu room, tidak usah disebut roomnya siapa, saya tahu ya, karena saya aktif. Waktu itu saya juga aktif dan saya menonton waktu persaksian tersebut. Saya menonton. Iya saudara, terima kasih.